data dulu kayak minggu kemarin. Minggu kemarin kita karena data saya per bulan, milihnya monthly. Terus kita mulai dari tahun yang bakal kita pilih. Di sini saya pakai 2012 bulan 1 sampai 2012 bulan 12. Oke aja. Nah, setelah ini kita membuat objek baru dengan pilihan setting series. Nah, kita udah ada. Sebelumnya kita bakal copy dari sini. Ini data yang sebelumnya sebelum ditransportasi. Nah, terus kita ubah. Soalnya di aku harus pakai titik. Jadi if use pakai titik, kita ubah. Terus kita masuk ke tahap pertama, yaitu unit proses. Kita ke quick, terus ke statistik, terus ini. Nah, tadi kan foldernya kita kasih nama dulu foldernya. Contohnya P. Boleh pakai Y ya, soalnya datanya kan Y. Oh, boleh Pak. Y. Pakai P juga boleh ya, nggak ada larangan ya. Ya. Sekarang kita buka seri statistik, terus ke unit root, terus kita tadi namain foldernya kan Y. Terus kita buka, terus kita kan tadi katanya mau lihat trennya dulu, apakah dia punya tren atau enggak. Jadi kita pilih yang tren and intercept, terus oke. Nah, ini yang disebut ADF. Nah, dengan kan kita tadi bilang katanya kalau stasioner si p-value-nya harus lebih kecil daripada alpha, yaitu 5. Sedangkan di sini itu dia 0,6 kan. Nah, 6% sekitar segitu. Berarti kita harus transformasi. Yang pertama, transformasi pertama itu kita lonin aja. Jadi kita transformasi dulu si ininya ke ini. Ini udah hasilnya kemarin. Terus kita copy lagi, masukin lagi datanya. Kita namain yang keduanya ya satu dulu. Boleh. Terus kita coba uji lagi. Nah, di sini ternyata p-value-nya itu masih lebih besar daripada alpha. Jadi kita harus transformasi lagi dengan len si y ini per y sebelumnya gitu. Yes. Y per y minus 1. Bisa. Bagus. Ini. Nah, ini udah yang kemarin. Jadi yang lain juga harus paham ya, biar sama-sama pintar seperti temannya. Ya, tuh harus yakin paham gitu. Karena kalau rugi kamu rugi sekali gitu. Kalau nggak ada textbooknya nggak, kalau ribet.
Kalau di loan YT dibagi YT kurang 1. Gitu. Nah, di situ baru benar. Ya, benar. Paham ya? Jadi data yang awal kali dikoreksi, data yang tahunnya paling belakang, itu yang hilang. Maksudnya jadi arskas kan? Udah Pak. Oke, gimana bibirnya? Berhasil. Jadi ini masalah dia nih, si data ini. Artinya sudah gagal ini, si model Arima ini. Ya, model Arimanya sudah gagal ini. Paham ya? Nah, kita loncat ke model Asgasnya. Coba masuk ke Asgasnya. Nah, tapi value-nya tadi 5,2 lebih kecil. enggak tuh kan kalau Ada? itu 0,05 alfanya kan 5 Bisa. Tapi ini jarang berapa yang Bisa terus. ditransformasi dia. iya Coba sebentar, ini ada pertanyaan temannya, bagus juga. Jadi ada nggak sih begitu datanya dimasukin langsung berhasil gitu? Itu impossible. Dalam finance itu impossible, ya. Karena finance itu adalah data-data yang sangat dinamis dia. Gitu. Artinya apa? Pastilah setidaknya dia ditransformasi. Yang tadi maksudnya Ya. Data Tadi finance Arima. itu dia fleksibel. Si gitu Bel. alasannya. Oke. Oke, tadi kan sebelumnya berarti kita ubah bakal pakai Asgas. Nah, kita ke Iya, boleh, sebentar, temennya boleh. Makanya itu kan alfanya 5%. Nah, Berarti kan 0,05. Tapi itu Apa yang mana 5%? Coba. alfanya di misalnya berapa? Coba. bentar. Apa yang mana nih? Yang setelah ditransformasi kedua ya? Yang 5% itu apa coba? Gini. Patokan kita. Kan si P value kalau dalam IFUS namanya prop. Probabilitas gitu. Kalau di situ dia prop ini, probabilitas sama itu. Nah, kita kan sebagai statistik itu biasanya ngambil alfanya itu sebesar 5%. Nah ternyata dia punya prop itu lebih besar dari 5%. Ya, berarti dia tidak stasioner. Nah kalau dia tidak stasioner berarti ditransformasi. Sudah 2 kali transformasi gagal, maka data ini kita identifikasi sebagai data non stasioner. Kalau data ini sudah 2 kali transformasi menjadi data non stasioner, artinya Arimanya itu sudah batal kita gunakan. Ya, kita loncat ke Asgas. Semuanya bisa ikutin ya? Ini Arima. Ini mau ke No. Asgas. ya. The first option is Arima, the second option is Asgas. Plan A-nya Arima, ternyata plan A-nya gagal masuk plan B. Itu plan B-nya gitu. Gitu aja. Ibu Benar. Yang namanya finance itu tidak pasti kita gunakan, ya. Makanya kita coba dulu nih, masukkan plan A, plan A-nya gagal, masuk plan B gitu, ya. Oke. Ya. Ya. Kan gagal ya armanya. Terus habis itu ditransformasiin, terus dihitung lagi. Nah itu udah masuk Asgas tuh. Bukan. Jadi kan langkah pertama ini belum ngomongin Arima. Langkah pertama ini ngomongin apakah datanya itu stasioner atau tidak. Paham ya? Tahap pertama, Arima Asgas itu tahap kedua. Ini masih tahap pertama. Oke. Mungkin kita review lagi nanti ya. Apa review lagi. Tahap pertama adalah ingin melihat datanya apakah stasioner atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apa itu data stasioner? Data stasioner itu pertama kalau memiliki mean yang constant. Mean yang constant itu dia pergerakannya horizontal gitu. Itu mean yang constant, ya. Nah, terus yang kedua itu variance-nya harus constant.
variance constant itu apa? Antara gunung dan lembah itu periodenya sama, tingginya sama, ya. Itu variance-nya constant. Nah, terus yang ketiga ini apa? Covariance-nya constant. Hubungan antar datanya itu saling terikat dia. Ya, rumus covariance tahu ya? X, ekspektasi X dikurangi min X kali X, Y dikurangi min Y. Ya, ekspektasinya itu. Nah, itu dia harus constant, ya. Nah, ternyata dia coba transformasi menggunakan logaritma. Ya, logaritma. Ya. Ternyata setelah transformasi juga masih non stasioner. Tahu dari mana dia non stasioner? Augmented unipolarnya probability-nya lebih besar daripada 5%. Ya, jadi yang dia lakukan tadi itu baru tahap 1. Nah, dia sudah melakukan tahap 1 ini, stationary test ini syarat daripada ARIMA dia. Nah, gitu. Ini syarat ini, jika P maka Q, P-nya itu sudah gagal, tidak mungkin menghasilkan Q. Q-nya itu adalah ARIMA, paham ya? Nah, oleh karena itu ARIMA-nya sudah gagal, masuklah dia ke ASGAS. Paham ya? Gitu. Jadi syarat stasioner ini hanya untuk ARIMA saja. Gitu. Paham semua ya? Syarat stasioner ini hanya untuk ARIMA saja. Gitu. Maka dia loncat ke ASGAS karena si ARIMA-nya sudah tidak bisa digunakan. Gitu. Ya. Jadi kondisi yang stabil itu dihandle oleh ARIMA, kondisi yang tidak stabil dihandle sama ASGAS. Gitu. Ya. Nah, ini dia masuk ke tahap 2 ini sekarang. Coba lihat tahap 2. Biarkan tahap 2-nya hasilnya apa? Kalau tahap 2-nya ASGAS-nya coba lihat. Nanti rekamannya dibagi tuh, coba ada rekaman teman-teman. Baik banget temannya rekam. Pasti tahu nanti keren dia rekam coba kita. Nah, sekarang kita kan mau pakai ASGAS. Kita buka quick, terus estimate equation di sini nanti tadinya kita pakai ARIMA kan, terus kita ganti ke ASGAS. Ya, saya harap semua mahasiswa saya paham. Nah, ini Karena kalau nggak paham rugi kamu. Ini topik yang baru saya bicara di sini. oke. Terima kasih Y2 ya? Y2 ya? Harus Y2 ya? Paham ya? Boleh diulang lagi? Pakai Y2 Y2 ya, bukan Y. Y setelah transformasi kedua. Bukan itu. Y setelah transformasi kedua. Quick estimate. Kalau yang tadi pas sudah pakai yang Y2 itu p-value-nya masih lebih besar dari awal. Nah itu berarti cobanya cuma sampai Y2 aja, udah gitu udah langsung pindah ke Iya, karena kan gini, transformasi daripada tren itu atau min-nya tidak sama, dia kan selisih. YT dikurangin YT kurang 1. Nah, kalau misalnya variance-nya tidak konstan, maka dia menggunakan logaritma natural YT namanya. Gabungan antara min sama variance ini kan ln YT dibagi YT kurang 1. Kok bisa? Iya, bisa. Gini. Kan kalau ln Nggak apa-apa. Min, ya, min itu gimana? YT kurang 1. Kalau min nya tidak konstan. Kalau variance nya tidak konstan apa? Ln
variance itu kan gelombang, angkanya sangat besar. Kalau angkanya sangat besar, kamu learn-kan, nilainya menjadi kecil. Ya, katakan misalkan 10.000, kamu ambil learn-nya yang paling sekitar 4 gitu. Ya, jadi kalau dia variance itu dia fluktuasinya, getarannya sangat tinggi sekali. Ya, maka kalau begitu kamu ambil learn, nilainya kecil. Ternyata diambil learn juga masih gagal. Nah, maka combine antara mean dan variance, namanya learn. Coba nanti kita perhatikan bentuknya ya. Ini sama dengan apa nih? Learn. Ini bentuk apa? Bentuk dari variance. Negatif bentuk daripada apa? Bentuk daripada mean, selisih. Ini dihandle oleh variance, tanda negatifnya dihandle oleh mean. Maka bentuk transformasi ini menghandle mean dan variance. Karena ada tanda learn, ada tanda negatif, sama seperti ini, gitu. Paham ya? Nah, inilah transformasi yang menghandle kondisi mean dan variance-nya tidak constant. Ini gagal, ini juga gagal. Maka dia masuk ke sini. Di sini dia masuk. Astaga. Udah paham ya? Paham ya? Gitu. Jadi sebenarnya learn YT dibagi YT kurang 1 menghandle kondisi variance dan menghandle kondisi mean. Gitu. Kayaknya. Ya, next masuk ke itu nggak asgas semua. Jadi di asgas menggunakan Y2 ya. Ya, Y yang terakhir kali ditransformasi. Y2 ya. Oke. Kita milih. Terus kita ubah ke asgar. Filenya Y2. Y2 ya, Y yang terakhir kali ditransformasi. Ya. Gitu. Coba digedein juga. Oke. Coba baca itu. Ini Itu artsnya. Residual square-nya itu kan arts-nya ya. Jadi kan arts ini dia residual square-nya dia. Gitu ya. Nah, kalau si gasnya ini dia rekursif daripada as gasnya ini. Ini bentuk rekursif nggak? Rekursif dari si asnya. Ini bentuk rekursifnya. Makanya dikenal dengan G-nya itu adalah generalis autoregression conditional heteroscedasticity. Kenapa disebut heteroscedasticity? Karena dia non stasioner. Itu jawabannya. Mau ya? Gitu. Jadi kondisi yang non stasioner itu dikenal dengan nama heteroscedasticity. Ya, makanya muncullah istilah ars sama gas. Ya. Nah, ini residual square ini bentuk ini si ars-nya. Makanya kalau kamu perhatikan P value-nya ini masih di bawah 10%. Jadi dalam finance biasa diambil 1%, 5% atau 10%. Ya, jadi kita asumsikan aja untuk 10% juga masih bisa diterima ars-nya dan gas-nya juga masih bisa diterima. Oke ya. Dia sudah selesai tahap kedua. Tahap kedua ini dia sudah selesai. Yang lain paham?
Oh ya, dia masuk ke tahap ketiga. Sudah paham ya? Oke, coba tahap ketiganya residual. Yang paling kiri. Bisa digeser ke kanan nggak? Coba dikecilin ya. Itu view residual. View residual. View residual. Ini. Ini residual diagnostik. Oke. Ya. Dia masuk ke tahap ketiga. Ya. Masuk ke tahap ketiga ini. Ini tahap ketiga. Ya, residual test, residual diagnostik. Choreogram. Coba klik di situ. Ya, nggak apa-apa, langsung aja. Oke. Nah itu, ya. Nah, saya kan pernah ajarin kapan residual test itu bisa diterima kalau P-value-nya p-value-nya lebih besar. lebih besar, gitu. Karena dia state itu di mana H0-nya itu adalah Normal. normal. No. H0-nya adalah residualnya bisa diterima. H1-nya residualnya ditolak. Makanya si p-value-nya yang diharapkan itu lebih besar daripada alpha. Ingat ya. Untuk residual ini diharapkan p-value-nya lebih besar daripada alpha ya, gitu ya. Karena di stage head zero-nya residualnya bisa diterima, head ini yang ditolak ini, gitu ya. Nah, kalau kamu perhatikan nilai prop-nya ini nilai prop-nya sudah cantik kan? Udah cantik nilai prop-nya, udah lebih besar daripada alpha 5%. Paham ya? Oke, terus langkah keduanya, saya lagi view residual. Sini paham dari sini? Oke. Masuk ke residual square-nya coba. Masih cantik gitu. Residual itu masih cantik. P-value-nya lebih besar daripada alpha. Masuk lagi. Ya. Normal. Iya, itu p-value-nya juga masih cantik kan? Masih cantik p-value-nya lebih daripada alpha. Berarti dia terdistribusi normal. Ya, ini kalau kamu lihat p-value-nya ini si Jaki Bera ini, saya pernah ajarin ya Jaki Bera ya? Pernah kan ya? Nah, ada, kamu nggak catat? Ada dong. Ada. Ya, dia nggak catat. Tapi nggak apa-apa, nanti cek di rumah ya. Oke. Pengujian untuk normal distribution menggunakan uji apa namanya? Jaki Bera. Ya, nilai p-value-nya harus lebih besar daripada alpha. Benar nggak di situ saya? Betul. Ya. Jadi semua pengujian residual itu haruslah lebih besar daripada alpha, karena kita berharap H0-nya yang diterima. Kalau pengujian daripada koefisien, H1-nya yang diharapkan diterima, gitu ya. Nah, ini udah cantik dia punya probability terdistribusi normal. Paham ya? Masuk ke next step. View terakhir. Residual diagnostik ya. Ada. Ini AMS-nya. Langsung aja klik. Nah, ini juga masih cantik ya kan? Masih cantik ya kan? Di value-nya cantik itu kan, lebih besar daripada alpha. Ini artinya apa? Langkah ketiganya sudah selesai. Paham ya? Masuk ke langkah keempat. Coba dia punya lihat statistiknya, start. Bisa residual start. Coba lihat ini. Ini, ya. Nah, coba yang digedein bisa nggak ya? Ini mungkin digeser lagi.
Ini, kalau kamu perhatikan si A square-nya ini, A square-nya ini kecil, ya, karena datanya sedikit dia gunakan. Berapa periode? 12 ya, 12 ya. 11 ya. Mana ada data finance 11? Kamu kan itu ya, bahas saham ya. Berapa datanya? Gitu. Ya. Jadi gini, jadi biasanya data itu kan 10 tahun. Ya, data-data saham itu nggak apa-apa. Ini sebagai contoh aja, kecil aja, small research ya. Jadi, kenapa data itu banyak? Biasanya minimal itu 10 tahun untuk bulanan. Kenapa? Supaya dia residualnya, regressionnya, samset of regressionnya juga ini kecil, ya. Jadi ini A square-nya ini kecil karena rentang waktunya tidak panjang. Dia tidak mengadopsi periode waktu data sebelumnya gitu, ya. Itu jawabannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya yang itu lagi Pak. Langkah berapa? Yang langkah 4. Langkah apa? Yang apa? SE gitu. Standard error. Iya, bacanya ya. Ini kan standard error kan? Of regression nilainya kecil ini. Bagus gitu. Jadi standard error itu nilainya dari 0 sampai tak hingga. Standard error itu kan ini. Nah, nilainya dari 0 sampai tak hingga. Kalau gede seberapa? Kenapa? Ya tak hingga aja. Tak hingga. Seperti variance gitu. Variance itu dari 0 sampai tak hingga. Jadi yang namanya standar error diharapkan yang kecil. Error kan diharapkan kecil, kan mendekati 0 gitu. Ya. Nah ini saya square-nya kecil karena rentang waktunya pendek. Dia kan yang namanya finance itu kan harus panjang. Kenapa? Mengadopsi siklus. Siklus itu apa? Ada krisis, ada non krisis gitu. Jadi perbandingannya lihat square dulu ya. Misalnya kalau square-nya Biasa. Ini bersamaan simultaneous. Yang ini kan udah cantik kan? Ini cantik, standar errornya cantik, ini cantik. Ini kenapa jelek? Karena rentang waktunya ini tidak panjang. harus besar ya. Iya, supaya dia mengadopsi kan. Jadi gini, saya ingin menceritakan sesuatu, maka yang saya ceritakan itu semakin bagus kalau banyak informasi yang saya dapat. Saya bisa menceritakan kamu, kalau saya tanya teman-teman kamu, saya tanya keluarga kamu, saya tanya teman kamu dari SD, SMP, SMA. Ini juga begitu. Model akan bagus dia kalau semakin banyak informasi kita dapat dari periode sebelumnya, gitu. Mau ya? Identik sama seperti itu. Oke, good presentasinya. Langsung boleh lanjutin tugas.